his music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Deva Muharadwa Sagala. Di sini saya mewakili rekan kelompok saya ingin mewawancarai salah satu pemilik usaha. Bisa perkenalkan diri Anda? Nama saya Roy Sinaga, Berusia berapa? usianya 30 tahun. Jadi salah satu owner kita ini memang adalah pengusaha muda ya. Baik, pertanyaan yang pertama, jelaskan mengenai bisnis yang sedang Anda jalani, berdirinya sejak kapan dan di mana tempatnya? Lokasi kita bisnisnya lokasinya di Kota Lembang ya. Iya. Bergerak di bidang apa? Usahanya di bidang jualan handphone. Counter HP, counter pulsa gitu ya? Iya, HP sama counter pulsa internet ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan untuk menjalankan bisnis ini? Yang membuat saya di awal sih saya melihat ini ya bisnis ya masih pada waktu itu sangat berpeluang ya. Peluangnya besar gitu. Jadi di tahun 2015 sampai tahun 2015 ya, saya melihat bisnis penjualan gadget itu Yang berkembang? ya sedang berkembang. Penjualannya tinggi lah ya pada waktu itu ya, melonjak tinggi gitu. Jadi di tahun 2015 tapi saya memutuskan buka usaha ini di tahun mulai tahun 2018 gitu. Melihat potensinya berarti ya dari 2015. Masih ada di sana ya. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan bisnis Anda saat pertama kali Anda memulai dan perbedaannya sekarang? Kalau di awal sih, kalau di tahun 2018 ya sampai tahun 2020 memang masih kita kan kebetulan kan bergerak di toko online ya, offline gitu ya, offline ya, toko offline itu masih sangat-sangat ini ya, masih sangat-sangat worth it lah ya kalau di masa-masa tersebut, di tahun 2018 sampai 2020 penjualan offline masih bagus ya. Sebelum COVID ya, berarti ya? sebelum COVID. Ya. Setelah itu sampai saat ini kan. Oh iya, saat ini ya perbedaan perbedaannya. saat ini kita bedanya mungkin lebih ini ya, lebih tantangannya untuk sekarang lebih berat ya, karena kita Menghadapi online ya menghadapi kompetitor sama kompetitor online juga gitu ya. Jadi tantangannya sekarang lebih berat di bidang kompetitor sih, lebih persaingan gitu ya. Perbedaan dari Ya. awal berarti ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda memasarkan atau mempromosikan bisnis Anda? Kalau kita mempromosikan bisnis ini sederhana ya, kita promosinya melalui sosmed, misalkan dari Facebook, ada dari Instagram juga gitu. Melalui media sosial berarti ya? Ya, melalui sosmed ya. Apa sih bagian tersulit dalam wirausaha? Yang tersulit sih kalau di bidang buka usaha ya, mungkin semua pengusaha juga pasti ngalamin, apalagi pengusaha pemula. Tapi kalau dia misalkan sebagai
eh, kalau misalkan dia orangnya bermental pengusaha, itu biasanya dianggap sebagai proses ya. Ya, yang tersulit sih termasuk misalkan di awal-awal kita eh, apa namanya, untuk membangun tim ya, itu salah satu juga tersulit. Terus kita juga tersulitnya juga untuk menarik konsumen gitu. Pada awal-awal mungkin ya. Pada gimana konsumen itu kan, kalau kita misalkan merintis usaha, pertama-tama teh kita yang paling promosinya kan dari gimana supaya pelanggan, menarik pelanggan supaya percaya belanja di toko kita gitu. Oh, berarti Itu sih. itu aja ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi udah bagian tersulit nih, Iya. tapi pastilah ada bagian tersenangnya. Apa sih bagian senang dalam berwirausaha? Iya. Ketika kita misal apa namanya, usaha kita udah melewatin proses gitu ya. Nah, jadi kita mungkin udah lebih dewasa lah ya. Nah, usaha kita juga mungkin udah semakin apa namanya, Berkembang. ya semakin berkembang, dan ketika kita mencapai target, itu juga salah satu untuk apa namanya, kesenangan tersendiri buat kita. Mencapai Misalnya, pencapaian. ya mencapai target gitu. Nah, ada yang kita, kalau namanya usaha kan semua pasti ada targetnya lah ya. Ya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman yang menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis Anda? Yang pengalaman kita yang menjadi pembelajaran itu, kita juga kadang-kadang lengah ya, ketika kita bertemu dengan orang baru gitu ya. Nah, kita kadang terjerumus dengan apa namanya, dengan misalkan kita ngomongannya gitu, ketika kita diajak kerjasama gitu. Pada akhirnya kita apa namanya, karena saking kita percaya Tergiur dan lah ya. tergiur, pada akhirnya kita bisa dirugikan juga, misalkan ketipu gitu ya, dengan ini masalah dengan orang baru ya. Tapi ya Jadi pembelajarannya iya. mungkin kita lebih teliti ya. lah untuk itu. Tapi memang kita udah teliti, cuman ada aja lengahnya gitu. Nah, Pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir kita ya. Adakah saran untuk khususnya kita anak muda untuk membuka bisnis? sebenarnya sih untuk saran saya untuk anak-anak muda ya, sebenarnya sederhana sih. Kita yang terpenting di sana kita kan harus pengalaman dulu di pengalaman di bidang bisnis yang kita akan buka. Itu harus siap dulu pengalamannya. Ketika kita udah menguasain bisnis tersebut, kita juga harus mempersiapkan mental ya. Jadi ketika kita udah nanti buka usaha, kita udah siap mental, jangan sedikit-sedikit kita menyerah gitu. Jadi kita harus optimis gitu. Itu sebagai mental pengusaha. Kita harus memiliki mental pengusaha lah kalau misalkan kita udah memutuskan untuk jadi pengusaha gitu. Baik, itu dia adalah hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Semoga wawancara kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pemilik usaha kita ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya.